sebelumnya diterbitkan ada yang Gramedia, ada Ultimus, tapi kali ini penerbitan yang indie. Jadi sebenarnya Bang Martin sendiri yang kepercetakan, yang ngurus desain, kemudian bahkan yang menjual. Jadi menjual secara online, secara personal, satu persatu. Jadi sentuhannya memang personal sekali kepada para pembeli bukunya, ada tanda tangannya, dikirimkan sendiri, dipostkan sendiri oleh Bang Martin. Tapi semua itu dirumahkan di produksinya di Somalain Art Studio. Somalain Art Studio secara fisik ada di sebelah sana, dan di sini Beranda Rakyat Garuda sebenarnya satu rumah besar yang menjadi rumah teman-teman semua, entah itu para penyintas, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan aktivis LSM, dan juga terutama seniman. Dan ada 4 buku yang telah diterbitkan, dan yang sebagai catatan ini semuanya hampir terbit di masa pandemi. Misalnya buku ini, walaupun pandemi sudah lewat, tapi 2 bulan terakhir ini The Barrier memperingatkan naiknya tingkat penderita COVID, dan di Singapura juga terjadi ledakan. Semua buku ini, yang pertama adalah Romantisme, Tahun Kekerasan, itu sebelum pandemi sampai pandemi. Kita tadinya mau launching buku ini, tapi karena pandemi kemudian akhirnya tidak jadi. Buku berikutnya adalah Teropong dan Suryakanta. Ini kompilasi dari tulisan-tulisan Bang Martin yang belum dipublikasikan, ada esai, ada cerpen. Dan kemudian ini kompendium. Apa Bang Martin istilahnya? Kompendium dari berbagai pengalaman penderitaan dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Tuhan menangis terluka, dan kemudian diakhiri itu yang paling tipis, itu panjang untuk Simon. Itu panjang untuk Simon. Saya sempat berbincang dengan Bang Martin, barangkali model novel seperti ini perlu lebih banyak diproduksi, karena saya pribadi berpikir tingkat literasi kesadaran membaca kita masih lemah. Kalau buku itu terlalu panjang-panjang barangkali akan susah, tapi juga ada pertimbangan harga. Dengan harga yang lebih terjangkau, barangkali novel lebih jauh dari cerpen, novel ini menjadi lebih komprehensif, membawa kita pada peristiwa, bukan momen-momen, tapi rangkaian peristiwa. Saya bilang ke Bang Martin, mudah-mudahan lebih banyak lagi macam ini yang pendek tetapi cukup mendalam dan cukup komprehensif, memberi penyadaran pada publik. Waktu itu kita ada yang menarik, sebenarnya buku-buku Bang Martin telah dibahas secara ilmiah di majalah Prisma. Kemudian juga kita waktu itu jadi moderator, dia menulis menganalisa secara ilmiah dan cukup tentang 3 buku. Jadi ini promosi juga untuk Prisma, majalah Prisma ada di 4. Tapi ini adalah kajian yang dari seorang muda mahasiswa yang menulis sejak SMA, yang dia kesadarannya berubah jauh ketika dia menemukan satu buku di perpustakaan SMP. Itu catatan bukunya Pak Sri Setiawan, dan kemudian buku itulah membawa dia kemudian memberikan perhatian yang dalam untuk persoalan-persoalan sehingga hari ini dia banyak menulis juga. Salah satunya adalah kajian yang menarik tentang buku Bang Martin. Baik, tidak berpanjang lebar, mewakili tuan rumah juga Beranda Rakyat Garuda, Somalain Art Studio, kemudian Perhimpunan IPT 65, dan satu lagi Jakarta Nipus yang menyiarkan streaming semua diskusi di Beranda Rakyat Garuda melalui YouTube, sehingga kita berharap tidak hanya 50-60 orang hadir yang akan
bisa mendapatkan manfaat, tapi juga lebih banyak orang di media sosial. Langsung kita masuk memberi kesempatan kepada penulis kesayangan kita, Martin Aleda, yang juga berumah di sini untuk menuliskan karya-karyanya. Kita selalu berbagi, dan mungkin yang duduk di ujung sana, Bung Arjuna Hutagalung, menjadi pembaca pertama dari karya Martin. Tapi bukan setelah jadi, tapi bab demi bab dibaca dan kemudian didiskusikan bersama Arjuna Hutagalung. Baik, kami persilakan Bang Martin untuk menyampaikan beberapa patah kata tentang proses kreatif, dan saya harap juga rencana-rencana berikutnya untuk sama-sama kita tunggu dan kita dukung. Silakan Bang Martin. Terima kasih Andrea. Terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Saya agak vertigo. Karena saya sangat bahagia. Jadi vertigonya ini, kalau bahagia itu pusing, jadi goyang. Keinginan atau ambisi, saya katakan ambisi menahun dari penulis itu adalah kalau dia dibaca. Tapi hari ini yang bikin vertigo itu adalah setelah mereka baca, mereka datang kemari untuk membahasnya, menempuh jalan yang begitu bengis, mencemaskan, luar biasa. Saya kata, dibaca aja sudah senang. Nah, sekarang ngumpul lagi di sini. Dan saya akan mengatakan ini adalah, saya bukan orang yang merayakan ulang tahun, tapi ini adalah hadiah terbesar menjelang ulang tahun saya yang ke-82 minggu lagi. Seperti diberikan latar tadi oleh Andrea, Simon ini ada. Saya temukan pada, saya nggak tahu itu buku itu dasar. Saya nggak tahu bagaimana Arjuna buku itu hilang dari sini. Tebal, judulnya Suara-suara Terlarang. Memori ya. Memori Terlarang itu editornya Pendeta Mary Polimo. Dia punya barisan penulis. Nah, di situ saya temukan tulisan pendek mengenai Simon, komunis kalau saya nggak salah, terus terang dia katakan komunis, ditembak, tidak kena, dan dia lari ke hutan. Dan orang memberikan makan kepada dia. Mary mengatakan dia di hutan itu 3-4 tahun, dan mereka memberi dia makan dengan berpura-pura memberi makan ternak, berteriak hampir seminggu 2 kali begitu, dan dia bertahan sana. Mary Colimon dalam tulisan itu juga menyebutkan ketika sudah aman, dia kembali ke Kalamahi dan diwajibkan lapor oleh penguasa militer setempat. Nah, saya menghubungi Mary Colimon dengan buku dia itu Memori Terlarang. Saya kutip agak luas dalam buku kumpulan tulisan mengenai korban itu. Namanya setelah apa? Saya kirim kepada dia, dia bilang, Pak, saya sudah terima. Terus saya susul dengan email. 5 menit. Ibu Pendeta, apakah aman kalau saya ke Kalabagi? Saya tahu Simon mungkin sudah nggak ada, mungkin, tetapi pembenci dia, pengagum dia, kan tentu masih ada. Apakah gereja, apakah nelayan, tentu ada. Tapi Mary Colimon tidak menjawab. Saya ya biar juga kaki tinggal 1,5, saya nekat aja. Ada teman saya, Rahardi, dia diundang dan dia akan bicara pasti bagus. Cuma dia nggak muncul, padahal rumah dia paling dekat dari di Trubus. Mungkin nanti dia akan datang. Nah, dia posting dan saya tanya, Rahardi, kalau saya ke Kalabagi, saya dari darat dan saya pernah ke Bali naik kereta nyambung.
kalau saya teruskan ke Kalabahi, ke Alor ya, itu kira-kira berapa lama dan berapa biaya? Dia katakan total kira-kira 3 juta dan itu diperlukan waktu paling cepat 12 hari dengan asumsi schedule dari Pelni. Dia menganjurkan ferry Pelni, jangan yang lain karena yang lain itu agak riskan. Kalau Pelni, Rahardi bilang 3 juta. Saya agak ngefans dengan 3 juta. Tapi saya tanya beberapa teman mengatakan 3 juta tidak terlalu mahal. Akhirnya nggak tahu bagaimana Simon terus memanggil-manggil saya putuskan saya tulis dan lahirlah itu. Dan itu pun saya tulis dengan ketakutan, ada latar geografis yang misalnya saya katakan petai Cina, ada nggak ada? Rumput yang bergulung karena kemarau dan dia mencari air, salah nggak ini? Makanya seterus saya bertanya kepada Rahardi, tapi dia tidak begitu bergairah. Kemudian saya tanya kepada Maria Andriana, wartawan pensiunan wartawan Antara yang sekarang tinggal di salah satu pulau di NTT. Saya bilang, Maria, saya pernah ke Pulau Komodo, tapi itu tahun 64, saya ikut dalam operasi Baruna pertama tahun 64 yang dilepas oleh Bung Karno di Samudra Purabrio. Saya singgah di situ, itu operasi kira-kira hampir 2 bulan. Saya mampir di operasi itu, gugus operasi itu mampir di Komodo, dan di perkampungan itu orang tidak ada air tawar. Jadi mereka pergi ke satu pulau untuk mengambil air tawar. Ini saya perlukan karena di dalam novel ini saya tidak sebutkan Kalabahi, saya tidak sebutkan Alor. Cuma ada yang beresensi membaca buku itu menebak bahwa itu di Adonara. Tidak, dia tidak di Adonara, dia di Kalabahi. Cuma untuk menyembunyikan kebodohan saya itu, saya sembunyikan, saya nggak sebutkan. Tetapi bahwa di NTT itu ada beberapa pulau, dulu ya, orang mengambil air itu ke pulau lain dengan perahu. Nah, itu juga menjadi unsur apa yang dilakukan oleh Simon, yang kadang-kadang tokoh BTI yang dia menganggap garis BTI, pembagian tanah untuk itu nggak jalan, di sana nggak ada tanah, Anda sedia bangun koperasi macam-macam. Beberapa teman mengatakan secara geografis tidak ada yang keliru di situ, tetapi mungkin akan lebih arkais atau apa ya kalau tidak menyebutkan singkong atau kampung, tetapi dengan nama-nama lokal. Tapi saya pikir ya udahlah, jadi saya pikir itu pengantar dari saya, dan sekali lagi ya saya bahagia. Saya dengan sombong mengatakan ada orang yang membeli buku saya, tapi bukan yang ini. Judulnya kata-kata membasuh luka. Itu sebagai mahar. Namanya Eva. Dia ceritakan dia kawin dan maharnya itu adalah kata-kata membasuh luka. Ada lagi satu. Dia penulis, dapat kesempatan penulis mengenai kuliner dan dapat dana, dia sampai ke Prancis. Istrinya mengandung, agak sulit deliverynya, pokoknya agak sulit, ada hambatan. Dari kamar bersalin ini istrinya bilang, tolong carikan bukunya Pak Martin yang judulnya Tanah Air yang Hilang. Di situ ada cerita yang agak lucu memang mengenai Sarmadi. Nah, oleh suaminya buku itu dicari, diberikan kepada dia. Gak lama kemudian dia melahirkan. Jadi ya, ini hal-hal yang membahagiakan, tapi yang menyesalkan juga banyak. Antara lain mengganti nama itu sangat. Saya kira itu pengantar dari saya, tapi saya ingin
berterima kasih kepada Dolo juga Arjuna yang memberikan. Mungkin ini rumah saya terakhir. Mungkin ini rumah saya terakhir. Saya mau memberikan mereka buku ini sebagai ucapan terima kasih. Dan Om Arjuna, simbolik akan Bang Martin meminta Kalau Juna, nggak apa-apa, biar pasangan. dulu aja, dulu aja. Tapi saya kasih 2 ya. Dua-duanya maju lah. Ya Om, maju lah Om. Oh, ya. Iklan. Buku ini tidak dikoreksi oleh Arjuna karena dia sangat teliti. Tapi ada tiga typo di situ. Tapi oke. Karena huruf karena kata-kata yang saya karena kata yang dituliskan di sini mungkin ratusan ribu. Saya pikir kalau 3 yang salah ada typo 3 nggak apa-apa lah. Orang-orang kaya itu ya udah kaya, dia menjual rumah, menuliskan dijual saja salah. Hanya 1 kata, dan saya harus berhadapan dengan puluhan ribu kata. Terima kasih banyak dulu. Terima kasih. Terima kasih Jo. Thank you Martin, tetaplah menulis, tetaplah berbagi kepada kami supaya kami jadi kita. Ya, terima kasih Bang Martin.